jalan yang terbaik. Tapi mungkin juga nggak sih, Mak, kalau Mbak tuh sebenarnya sayang sama Mak, cuma karena tuntutan dari kakek yang emang udah nggak jodohin. Tapi dia kan harusnya punya sikap sendiri. Oke. Dia harus pertimbangin anak-anaknya, istrinya. Baik, Ibu. Dia bukan anak-anak yang nggak bisa memutuskan. Oke, Ibu Lestari. Mas Ali, udah tahu kan arahnya kemana? Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ya mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa supaya bisa bertemu dengan bapaknya ya. Mudah-mudahan beliau masih sehat. Amin. Dan nanti ini orang pria yang mengaku hidupnya dipenuhi dengan salah pergaulan karena kabur dari rumah. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Karel. Silakan. Oke. Halo. Halo, silakan. Selamat malam. Malam. Oh, sorry. Mas kalau mau duduk di meja boleh loh. Boleh. Silakan. Tapi sebaiknya di kursi aja sih, karena ada tempat. Kalau bukan saya duduk di meja nih. Ya Mas duduk di meja. Oke. Selamat malam Mas Karel. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan malam ini? Saya datang ke sini jadi mau menceritakan kisah hidup saya. Ya, dari kecil bahkan dari sekolah SD. Ini mau cerita dari kecil nih? Dari kecil dong. Sampai sekarang? Iya. Ini udah 20 tahun ke atas ini saya. Makanya saya ceritain di sini semuanya. Jadi mau cerita perjalanan hidup selama Perjalanan 20 hidup tahun? saya. Iya, selama kurang lebih 20 tahun. Oke. Oke, boleh saya cerita lanjutin? Silakan. Oke. Jadi dari kecil bahkan dari sekolah SD saya sudah hidup di jalanan. Nah, saya udah hidup di jalanan dan nyampe sekarang saya banyak teman-teman jalanan, bahkan semuanya udah saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri. Oh, jadi Mas Karel ini abang-abangnya mereka lah ya? Betul, kurang Oke, lebihnya terus, seperti terus? itu. Makanya saya di sini sengaja datang, setidaknya saya tuh pingin merubah hidup saya yang sekarang. Loh, kenapa pengen berubah? Ya, karena setelah saya pikir-pikir, ya beberapa tahun ke depan ini, jadi kayaknya saya udah pengen ninggalin pola hidup saya seperti itu. Emang apa yang dilakuin sebelumnya tuh gimana sih kehidupannya Mas Karel? Banyak, Mas. Ya namanya di jalanan mungkin Mas tahu sendiri kan? Boleh dijelasin nggak? Oke. Supaya tahu. Ya saya kayak copet, ya kan? Terus malak, ya kan? Bahkan kadang-kadang saya begal. Ya. Oke. Mas tahu sendiri kan hidup di jalanan seperti apa? Kita nggak punya pekerjaan yang jelas, gitu kan? Jadi semua hal yang mau baik, yang halal ataupun yang haram, semuanya saya jalanin. Oke. Nah, pengen berubah tuh apa yang bikin tiba-tiba kepikiran? Nah, saya teringat semakin sini kita umur semakin tua. Gak mungkin dong kita harus hidup di zaman yang salah terus. Setidaknya kita harus berubah. Jadi pengen berubah lebih baik? Betul. Kenapa nggak dilakuin? Makanya saya datang ke sini, saya sengaja, saya ingin merubah pola hidup saya semakin baik lagi. Tapi di sisi lain, saya bingung mau kerja apa. Karena udah kebiasaan saya, pekerjaan sehari-hari saya seperti itu. Jadi sebenarnya datang ke sini mau cari pekerjaan baru atau pengen berubah untuk jadi lebih baik? Pengen berubah untuk yang jadi lebih baik. Kan yang bisa ngerubah adalah diri Mas sendiri. Betul. Kenapa Makanya saya di sini inisiatif, ya menurut Mas sendiri, apakah saya wajib berubah atau gimana buat kedepannya? Berarti kayaknya dari Mas Karelnya sendiri ini masih ragu-ragu mau berubah atau enggak gitu ya? Itu dia yang saya pikirkan. Karena di sisi lain saya pengen berubah hidup saya, tapi di sisi lain saya nggak punya kerjaan yang tetap, Mas. Sedangkan di Jakarta itu apa-apa serba mahal, ya kan? Jam tangan Mas juga mahal kan harganya. Nah itu dia. Jadi di sisi lain saya ingin merubah pola hidup saya di jalanan, pengen cari yang lebih baik. Tapi di sisi lain saya nggak bisa. Saya nggak bisa buat kerja apa-apa. Makanya saya di sini serba bingung. Datang ke sini saya sengaja, saya pengen dari Mas sendiri seperti apa buat saya ke depannya. Oke, jadi apa aja yang dilakuin Mas kalau boleh Banyak. Copet. Copet, ya kan?
Kadang saya ngancem juga buat ya pengen dapatin uang gimana sih caranya buat Malak. sehari-hari. Betul. Terus begal. Kadang saya kalau lebih nyakin pusing, nggak ada pendapatan, semua begal saya jalanin. Itu uangnya dikemanain? Nah, hasil dari pekerjaan saya yang haram itu, saya kasih ke yatim piatu, Mas. Hah? Iya, betul. Meskipun pekerjaan saya haram, ya kan, pendapatan saya haram, saya kasih ke anak-anak yatim piatu. Kasihan dong mereka makan uang haram. Iya, sebenarnya pada intinya pada seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita. Kita dapat uang haram, tapi kita buat ngasihi yatim piatu. Dan pada dasarnya saya pingin ngasih anak-anak yatim piatu dengan hasil kerja yang halal. Nanti kalau misalnya Mas berubah dan gak ada penghasilan, gimana nanti ngasih ke mereka? Nah itu dia, yang saya bingung tuh itu dia. Jadi saya pingin meninggalkan pekerjaan saya di jalanan seperti malak, begal, dan lain-lain. Tapi di sisi lain saya bingung mau kerja apa. Sedangkan cari kerja di Jakarta kayak gini susah. Oke, kalau gitu gini Mas, nanti kita coba tanya ya ke teman kita ya, apa pendapatnya, dan mungkin kalau dilihat nih Mas Karel sebenarnya apa potensi yang bisa digali untuk menjadi pekerjaan dan supaya jadi pegangan hidupnya ke depannya ya. Kami akan ajak Mas Karel untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karel, dengan tanggal lahir 8 Juli 1991, sosok yang sulit mengontrol emosi dan mudah terpengaruh. Saya melihat ia salah arah dari kehidupannya, sehingga masa lalunya sangat negatif sekali. Akan tetapi, ada sesuatu yang ingin ia rubah saat ini. Saat ini, ia merasakan penyesalan dari perbuatannya sendiri di masa lalu. Selamat malam, Bayu. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Karel, dengan tanggal 8 bulan 7 1991. 91 ya. Karel ini sudah cukup lama hidup di jalan. Oke. Yang dia lakukan sejak kecil sampai sekarang ya hal-hal yang biasa kita dengar tentang kehidupan jalanan. Seperti copet, malak, begal, dan lain-lain. Uangnya selama ini justru tapi digunakan untuk dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi dari hasil kejahatan. Kayak Robin Hood gitu ya? Semacam itu. Nah, malam hari ini dia datang ke Manus Mata Batin sebenarnya ingin berubah hidupnya. Dia nggak mau hidup seperti ini, terus-terusan. Sudah mulai terbuka. Tapi yang bikin ragu-ragu adalah nanti kalau misalnya saya berhenti melakukan ini, gimana saya dapat penghasilan? Karena kan saya ingin tetap terus bagi-bagi ke anak-anak yang membutuhkan. Gitu. Betul. Gampang kok. Tadi mohon maaf saya kurang memperhatikan. Tadi ada suara gaduh-gaduh seperti apa tadi ya? Naik meja apa-apa Iya segala tadi macam apa mau gaduh. duduk di meja tiba-tiba. Di mana? Tadi saya Di sebelah sini. duduk di meja. Saya ya Oh, kasih oke. pilihan mau duduk di meja apa di kursi. Jadi, ya baik. Terima kasih. Karel, kamu tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan tanpa harus menjadi